Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis atau kuantitatif. Atau bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau kualitatif. Arti penting peramalan ekonomi. Perusahaan menggunakannya sebagai input dalam mengembangkan strategi dan keputusan bisnis lainnya. Ramalan ekonomi berguna untuk merencanakan produksi, ekspansi, atau pengangguran di masa depan. Kemudian berguna untuk mengambil kebijakan untuk mengetahui perkiraan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hasil ramalan berguna sebagai input untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung orang yang menyusunnya. Kemudian terdapat 3 teknik peramalan kualitatif yaitu: yang pertama, juri dari opini eksekutif atau jury of executive opinion, yaitu teknik peramalan yang menggunakan pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi. Yang kedua adalah metode Delphi atau Delphi Method, yaitu teknik peramalan yang menggunakan suatu proses kelompok partisipan, pengambilan keputusan, karyawan, dan responden sehingga memungkinkan para ahli membuat peramalan. Yang ketiga adalah komposit tenaga penjualan atau sales force composite, yaitu teknik peramalan yang berdasarkan perkiraan besar yang dilakukan oleh para tenaga penjual. Analisis deret waktu merupakan peramalan yang berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara kronologi menurut perhitungan hari, minggu, bulan, kuartal dan tahun. Terdapat beberapa jenis atau metode analisis deret waktu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama linear, yaitu kecenderungan data di mana perubahannya berdasarkan waktu adalah tetap atau konstan. Berikut terdapat contoh kurva linear, di mana titik-titik data tidak akan persis seluruhnya melewati garis lurus, tetapi secara umum pola yang terlihat akan membentuk seperti garis lurus. Yang kedua adalah model kuadratik, yaitu kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan atau kurvatur. Berikut contoh kurva kuadratik. Model ini menunjukkan perubahan waktu yang relatif cukup panjang dan stabil. Yang ketiga adalah exponential growth atau pertumbuhan eksponensial, yaitu kecenderungan data di mana perubahannya semakin lama semakin bertambah secara eksponensial. Jika kita memplot jumlah individu terhadap waktu, maka hasilnya adalah kurva karakteristik berbentuk J untuk pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya adalah S-curve atau kurva S, yaitu kecenderungan data dalam kasus di mana data time series mengikuti bentuk kurva S. Karakteristik kurva S pada awalnya pertumbuhan lambat, kemudian meningkat pesat dan sampai pada titik tertentu kemudian melambat lagi dan cenderung tetap. Yang terakhir adalah moving average atau rata-rata bergerak. Model ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu.
Model ekonometrik adalah metode yang diprediksi dengan mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Terdapat 4 tahapan yang termasuk dalam memformulasi forecast metode ekonometrika ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun suatu model teori. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan model teori hubungan ekonomi. Model ini harus didasarkan pada nuansa teori ekonomi dan matematik. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan data. Kegiatan ini didapatkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga, income, harga barang lain, dan adventasi yang dilakukan oleh manajer. Kemudian, memilih bentuk persamaan fungsi yang diestimasi. Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah dalam komputer dan menghasilkan suatu printout atau tampilan parameter-parameter. Uji kesalahan dan signifikasi serta layak dan tidaknya parameter tersebut, baik secara fisik maupun statistik dan secara ekonomi teori yang dihasilkan. Terakhir, mengestimasi dan menginterpretasi hasil. Sebagai hasil dari pemilihan bentuk hasil fungsi permintaan, maka kita akan jadikan ini sebagai fungsi yang dapat menjelaskan fungsi permintaan. Teknik penghalusan yaitu teknik yang meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilainya yang lalu saja. Ketika data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu menampilkan variasi acak, teknik penghalusan dapat digunakan untuk mengurangi atau membatalkan efek variasi ini. Terdapat beberapa teknik penghalusan menurut Excel-Miner. Ke-1 adalah penghalusan eksponensial, yang menggunakan perhitungan rata-rata sederhana untuk menetapkan bobot yang menurun secara eksponensial. Yang kedua yaitu penghalusan rata-rata bergerak. Dalam teknik ini, setiap pengamatan diberi bobot yang sama, dan setiap pengamatan diramalkan dengan menggunakan rata-rata pengamatan sebelumnya. Selanjutnya penghalusan eksponensial ganda. Teknik ini dapat didefinisikan sebagai aplikasi rekursif dari filter eksponensial 2 kali dalam deret waktu. Yang terakhir adalah penghalusan Holt-Winter. Teknik ini memperkenalkan parameter ketiga untuk memperhitungkan musiman atau periodisitas dalam kumpulan data.